Saya seorang penakut, tapi saya tertarik dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita, banyak tempat menawarkan keangkeran. Benarkah arwah gentayangan suka menghantui manusia? Apa sebenarnya yang terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Itu kejadiannya ada orang ketabrak kereta itu langsung lehernya putus. Ini tuh tempatnya nggak di sini. Ini batu nisan punya dia. Dia terpental lumayan jauh dari tanah kusir ya. Potongan-potongan tubuh, jangan lupa jari tangan atau apa yang tertinggal, terus dikuburlah sama warga di sekitar lokasi kejadian. Ternyata bukan lubang belut, mulut dari sebuah kepala. Matanya dia tuh merah, terus mulutnya dia itu darah, terus berliur gitu, berlendir. Dari perkembangan tabrakan kereta rel listrik dengan truk tangki di Bintaro, Jakarta Selatan tercatat 7 tewas dan puluhan lainnya terluka dalam kecelakaan ini. Pemirsa, inilah detik-detik terbakarnya kereta rel listrik atau KRL jurusan Serpong Tanah Abang, Jakarta sekitar pukul 11 siang tadi. Api berkobar hebat setelah kereta bertabrakan dengan truk tangki pengangkut solar di pintu perlintasan Pesanggerahan Bintaro, Jakarta Selatan. Kecelakaan kereta api komuter lain dengan truk tangki pengangkut bahan bakar minyak di pintu perlintasan Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan terjadi menjelang tengah hari, Senin 9 Desember 2013. Saat itu kereta melaju dengan kecepatan 70 km per jam. Di perlintasan Bintaro, sebuah truk tangki berisi premium diduga menerobos palang pintu perlintasan. Saya lihat mobil belum ditabrak udah lihat gitu. Wah iya tangki lagi gitu. Merah putih kan. Nabrak ceger. Begitu nabrak langsung jatuh saking kencengnya. Saya di bawah sekali, lampu mati. Totonya dari kaca pintu saya lihat api. Itu ada 6 korban, 3 dari pihak PT KA dan PT KCJ, kemudian 3 dari penumpang. Kejadian naas siang hari itu juga menimpa Suryati. Karyawati yang sehari-hari menggunakan jasa kereta rel listrik ini menderita luka bakar stadium 4 pada kedua kakinya. Pada saat kecelakaan, Suryati ada di gerbong 1 khusus penumpang wanita. Ketika kereta terjungkal dan sesaat sebelum terbakar, Suryati mengaku mendapat bantuan dari sesosok makhluk misterius yang menunjukkan jalan keluar dari kereta yang terjungkal. Saya gerbong paling depan, pintu kedua dari depan, sebelah kiri. Masih sempat saya mikir, aduh, jangan-jangan
nyawa saya cuma sampai sini. Tiba-tiba dalam kegelapan seperti itu ada cahaya orange. Orange itu kan artinya api. Yang saya ingat karena sebelum gelap gulita saya lihat itu api di bawah. Terus ada sorotan cahaya putih dari pokoknya ada kayak ini besar cahaya orange, ini putih nyorot gitu. Tiba-tiba ada bayangan perempuan melewati itu, sesosok perempuan lewat berambut panjang. Langsung saya ngikutin perempuan itu keluar. Miris. Begitulah saat publik mendengar tragedi terulang di perlintasan kereta Bintaro. Bagaimana kecelakaan maut bisa terjadi di titik yang sama? Adakah kaitan antara kedua kecelakaan itu dengan keangkeran jalur rel Bintaro? Itu kejadiannya ada orang ketabrak kereta itu langsung lehernya putus. Menjelang tengah hari saat jam sibuk pada 9 Desember 2013, tragedi kecelakaan kereta kembali terjadi. 9 orang meninggal dunia. 3 diantaranya adalah petugas PT Kereta Api Indonesia, yaitu masinis Darman Prasetyo, asisten masinis Agus Suroto, serta seorang teknisi Sofyan Hadi. Keluarga tidak menyangka Sofyan Hadi turut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Ya, pernah cerita, Pak Pian ini kerja di kereta ini taruhannya nyawa gitu. Kalau ada yang cepit jari-jari di kereta, di pintu gitu ya, ataupun kaki kejepit. Karena itu yang 8 gerbong itu selalu yang dibuka pintunya dia gitu, di depan. Udah takdir dari Allah, dia istilahnya rahasia Allah ya, udah musibah gitu, nggak mau nyalahin siapa-siapapun gitu, nggak mau. Menurut Dewi, kakak kandung korban, saat menonton berita kecelakaan di televisi, anaknya mengaku mendengar teriakan minta tolong dari pamannya Sofyan Hadi. Lihat di TV, aku ada kereta nabrak ini, aku pikir emang Ian doang yang serpong, aku mikirnya gitu ya. Tuh anak aku yang Aira itu gitu, dengerin di TV gini, Bu ada suara mamang katanya, minta tolong Bu katanya gitu. Bu ada suara mamang. Aira tolongin mamang kejepit. Aku namanya ibu ya, kamu ngaco aja, mana mamang gitu ya. Kisah-kisah misterius dan berbau mistis terdengar setelah kecelakaan. Berdasarkan penuturan saksi mata, saya mendatangi lokasi kecelakaan di Pondok Betung, Bintaro. Puing pertokoan bekas terjilat kobaran api masih terlihat. Kecelakaan Senin siang itu diakibatkan sopir mobil tangki menerobos pintu perlintasan. Lalu kenapa supir truk nekat menerobos? Padahal suara sirine di pintu perlintasan terdengar keras. Adakah sesuatu yang bisa membuat supir truk tidak mendengar suara sirine perlintasan kereta? Masalahnya kadang-kadang udah teriakin, udah kasih tahu tuh mereka tuh seolah-olah tuh nggak ngiruin. Karena dengan sendirinya kalau nggak ada, nggak mungkin orang itu udah tahu udah kereta bilangin, tetap aja nyebrang, iya kan? Jadi seolah-olah udah ditutup kupingnya lah. Kadang-kadang gini, pintu udah tertutup, orang-orang udah berhenti. Kenapa tuh orang nyelonong aja nabrak kereta? Ya, tapi orang mengatakan, ada yang mengatakan ibudak gitu. Cerita Salipin menambah panjang daftar cerita kemunculan makhluk halus di sekitar perlintasan kereta Bintaro. Kemunculan makhluk tersebut biasanya tak jauh setelah terjadinya kecelakaan di sekitar rel kereta.
Nah, ceritanya memang agak serem-serem sih ya. Serem-serem istilahnya itu kayaknya ada yang dikatakan bangsa halus lah. Bangsa halus. Waktu zaman dulu tuh, waktu saya udah nggak teringat ya, tahunnya nggak teringat lah. Itu waktu ada kejadian lomba 17 Agustus. Itu kejadiannya ada orang ketabrak kereta itu langsung lehernya putus. Saya menyusuri rel tak jauh dari pintu perlintasan tempat kecelakaan. Saya berada di sekitar 1 km dari lokasi kejadian kecelakaan Bintaro 2. Dan tepat di belakang saya, terdapat pemakaman tanah kusir yang mengapit 2 jalur kereta api di sini. Apakah keangkeran di wilayah ini terkait dengan adanya pemakaman ini? Jembatan rel panjang yang membelah sungai dibangun saat jalur perlintasan kereta Bintaro menjadi jalur ganda. Dulunya hanya ada 1 jembatan usang. Apa yang sebenarnya pernah terjadi di jalur rel Bintaro? Dari informasi yang saya dapatkan, tak jauh dari pintu perlintasan Bintaro pada tahun 1940-an, jalur perlintasan kereta pernah jadi ajang pertempuran sengit antara pejuang Indonesia melawan pasukan kolonial Belanda. Pasukan dari Banten itu mengadakan penyerangan yang disebut Perang Kebayuran. Ya, Perang Kebayuran nama terjadinya mah bukan di Kebayuran, yang terjadinya mah di stasiun Pondok Betung yang disebut sekarang Bintaro. Maka bergelimpangan di mana-mana di stasiun kereta api di depan, dan sekarang katanya Kampung Ponjol jembatan di situ dan nggak terhitung lagi lah. Saat peperangan yang pernah terjadi di perlintasan kereta, Pak Razak ikut membantu para pejuang melawan Belanda. Pada saat tabrakan kereta 26 tahun silam, Mahfud tahu tidak semua potongan tubuh korban kecelakaan Bintaro 1 terevakuasi. Sisa potongan-potongan tubuh manusia itu terkubur di lokasi tak jauh dari perlintasan rel Bintaro. Setelah 1 minggu kemudian proses evakuasi selesai, itu ada ketika warga melakukan kerja bakti itu menemukan 1 buah tengkorak manusia yang tertinggal atau potongan-potongan tubuh berupa jari tangan atau apa yang tertinggal. Terus dikuburlah sama warga di sekitar lokasi kejadian. Tabrakan itu. Benarkah banyak makhluk gentayangan mengganggu manusia? Saya akan mencari tahu. Di sana, ya, itu ada pohon kelapa yang udah mati dan ditanam di situ. Itu sebagai tanda bahwa di bawahnya pohon kelapa itu tuh ada beberapa bagian tubuh dari korban. Jalur rel kereta api di perlintasan Bintaro terbilang cukup tua. Jalur ini membentang dari Merak, Banten hingga ke stasiun Jakarta Kota. Penggalan cerita misteri terpampang mengikuti usia jalur kereta ini. Pada zaman kemerdekaan, sekitar jalur Bintaro jadi tempat pertempuran sengit antara pejuang Indonesia melawan tentara kolonial Belanda. Setelah tragedi Bintaro 1 tahun 1987 yang menewaskan 153 jiwa, pemerintah akhirnya mengoperasikan jalur rel ganda pertengahan tahun 2007. Cerita-cerita misteri di sekitar jalur perlintasan rel Bintaro memancing keingintahuan saya. Benarkah kemunculan makhluk halus pertanda akan terjadi kecelakaan? Penelusuran saya berlanjut bersama Meli, seorang teman yang memiliki kemampuan melihat, merasakan, dan menggunakan indera keenam.
Malam hari, saat sebagian warga sekitar rel Bintaro terlelap, kami menyusuri rel. Mendatangi jembatan, lokasi yang disebut-sebut pernah menjadi tempat peperangan pejuang melawan penjajah. Mel, jadi gini nih, di tempat ini ya, sepanjang rel kereta api ini. Ya. Jadi menurut saksi yang masih hidup sampai detik ini, itu katanya dulu di sini terjadi perang Kebayoran. Nah, banyak korban jiwa gitu yang meninggal di sini. Itu menurut pandangan kamu gimana sih? Menurut pandangan aku ya, memang banyak di sini. Tapi gimana ya? Mending kita sambil jalan. Meli tiba-tiba diajak sesosok makhluk halus menuju sebuah lokasi. Rasain hal-hal yang menurut aku memang dia ada satu di sini. Di mana? Sebentar. Dia ada di sini. Dia perempuan. Di mana? Di sini. Dia perempuan. Dari penglihatan Meli, batu nisan tersebut berasal dari pemakaman tanah kusir, tak jauh dengan lokasi rel. Ini tuh tempatnya nggak di sini. Dia Ini terpental. batu nisan. Ini batu nisan. Oke. Ini batu nisan punyanya dia. Dia terpental lumayan jauh dari tanah kusir ya. Jadi ini asalnya dari Tanah kusir yang ya. ada di sana. Ha-ha. Dia sebenarnya pengen balik lagi ke tempatnya dia. Yang kamu lihat ada